Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam alaika wal ali ya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzu khuluqin azim. Fasalana fasya'lana hamdal karim. Ya ayyuhal ghaus salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Anzur ilayya sayyidi binahar wasilatil hadratil alim. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il iman al-ali wa sa'alil anama muslim bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir ya sirika hadina qarib al-bainana ya Rabbana. Ya Rabbana ufir ya sirika wahdina qarib al-bainana ya Rabbana. Ya Rabbana ufir ya sirika wahdina qarib al-bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Sayyidina ya Rabbina bahayakata sawasirah waradiyallah yang senantiasa kita muliakan, kita hormati dan kita ikuti. Banyak karamah dan ada baitiha yang kami muliakan. Para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pusat, DKI, kabupaten kota, kecamatan, desa-desa, serta imam-imam jamaah yang berbahagia yang kami muliakan. Panitia penyelenggara mujadah Nisbusana yang kami hormati, para bapak-bapak alim ulama, masyayikh asatidz al-fatidah yang kami muliakan, bapak-bapak pejabat XCP, TNI Polri, dan terutama Bapak Kadisa, para pembantunya yang kami hormati. Para bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang kami muliakan, anak-anak remaja, muda-mudi yang kami cintai, kanak-kanak yang kami sayang, bapak yang kami taati. Kami ikut di belakang para hadirin hadirat untuk memanjatkan puji-puji tasyakur kehadirat ilahi wa rabbi bikali alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang senantiasa kita terima, baik nikmatul ijad, nikmat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun nikmatul imdad, nikmat dipelihara wujud kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pagi hari ini, pagi siang ini kita semua mendapat fadhil dari Allah Ta'ala, dapat bisa berkumpul bersama-sama, bermujadah, berdoa untuk kita umat manusia, terutama untuk kita sebagai bangsa Indonesia yang akan memanfaatkan melaksanakan tugas pesta demokrasi untuk memohonkan negeri tercinta ini
untuk lebih baik, lebih diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk secepatnya kita umat manusia akan sadar kembali fakirullah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sanjungan salawat salam barokah yang sebaik-baiknya, yang setepat-tepatnya. Mudah-mudahan tetap dan terus dilimpah ruahkan kebanggaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para ahli ashabihi wa dzurriyyatihi, pada jami' anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim wa jamil aqab wa awanihim min awalihim ila akhirihim wa khawsi hadha zaman wa awanihi wa sa'iri awliya ilahi wa akhibai aida makanu min masyarikil ardi ila maghribiha min awalihim ila akhirihim radhiyallahu ta'ala anhum, khususan alladzina di Indonesia wal awal tis'ah wa fi hadhil qaryah wa ma hawalaiha, wa khususan beliau Mahyai qaddasa wa sirah wa radhiyallahu wa a'ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karamatihim wa amaddana bi amdatihim kama yaliku bika wa bihim, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan para beliau-beliau yang kita sebut-sebut asmanya, terutama beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau khosiyah zaman radhiyallahu anhu, memberikan syafaat tarbiyah yang istimewa sekali kepada kita bersama. Pancaran rohani nadroh jangkungan doa restu pada kita bersama, sehingga acara kita pada ini siang ini benar-benar diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, membawa manfaat, maslahah, barokah, peningkatan bagi kesadaran kita bersama, perjuangan kita bersama. Fafiru illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan tugas pesta demokrasi bangsa kita Indonesia ini benar-benar mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa manfaat, maslahah, barokah, perbaikan bagi negeri tercinta ini, manfaat barokah fitini wa dunia wal akhirah. Para hadirat yang kami hormati, kami sampaikan ribuan terima kasih kepada para hadirin hadirat semuanya, terutama panitia penyelenggara mujadah Nisfu Sana ini, atas waktu dan tempat yang diperuntukkan untuk kami. Kami tidak bisa menyampaikan sesuatu balasan untuk hadirin hadirat semua. Hanya ribuan terima kasih dengan iringan doa jazakumullahu sa'adatid dunya wal akhirah wa ja'alakum minal ladzina yashfa'unahum wa yurabbihim. Soal-soal yang serba kurang tepat yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari, yang sebanyak-banyaknya dari hadirin semuanya, terutama para penyelenggara mujadah Nisfu Sana. Dan kami mohon restu, walaupun masih jauh daripada apa yang semestinya,
Kami yakin dengan restu, doa restu jangkungan hadirat, kami yakin diridhai oleh Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, akan membawa manfaat, maslahah, barokah, peningkatan baik kesadaran kita bersama, perjuangan kita bersama, fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang kami hormati, sebagaimana sabda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiap-tiap amal itu disertai dengan niat, dan tiap-tiap sesuatu bagi tiap-tiap orang dinilai menurut apa yang diniatkan. Ada lagi sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, maksudnya kurang lebih, banyak amal-amal kelihatannya amal dunia, statusnya menjadi amal akhirat karena baiknya niat. Banyak amal-amal yang kelihatannya amal akhirat menjadi amal dunia karena buruknya niat. Para hadirin hadirat yang kami hormati, apakah mujadah pagi ini, siang ini, walaupun kelihatannya akhirat, benarkah ini menjadi akhirat para hadirin? Tergantung sejauh mana nilai niat kita untuk Allah semata-mata. Nilainya niat itu juga banyak ditentukan oleh ingatnya, fokusnya hanya Allah semata-mata, lain tidak. Para hadirin hadirat yang kami hormati, Allah hanya menerima dari hamba-hambanya yang muttaqin, ayil mukhlisin, memenuhi, menerima dari hambanya yang muttaqin. Secara lahiriah, aturan-aturan tidak menyalahi oleh pada agama. Secara hati kita fokus Allah, niat semata-mata untuk Allah, inilah yang diterima. Para hadirin hadirat, semua orang ini bisa ikhlas ini atas dasar akal, logika, dan pembuktian. Kami diskusi beberapa ahli. Satu contoh misalkan, ini mari, benarkah demikian? Kita renungkan, hayati. Begini, upama pada hati pas 10 detik, ya 10 detik, hanya semata-mata ingat Allah, lain tidak. Hanya semata-mata untuk Allah, lillah, tidak lainnya. Hanya merasa dirinya, amalnya, alam ini yang menciptakan Allah. Hati pas dengar ini, tidak. Ini yang saya tanyakan pada para banyak orang. Ternyata semua orang menjawab itu ikhlas. Para hadirin, kalau ini berikhlas, semua manusia bisa ikhlas semuanya, asalkan dia mau, walaupun 10 detik. Para hadirin, kami teringat sabda Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadits qudsi, maksudnya kurang lebih, Allah berfirman dalam hadits qudsinya, ikhlas itu siri setengah daripada siriku Allah yang kuletakkan di hati hambaku yang kucintai.
Di saat manusia pada waktu ikhlas, benar ikhlas, itu bukan walaupun rohani manusia, itu sebetulnya siri Allah diletakkan pada hati hambanya Allah. Bahkan di samping itu siri Allah, yang ketepatan itu ada kekasih Allah pas itu. Mungkin kalau kita lepas lagi, ya walau alam. Tapi pas hati seperti itu, walau sebuah detik, ini sungguh betapa indah tinggi nilainya para hadirin. Mari para hadirin, sisa usia kita, walaupun beberapa detik pamannya, berapa hari, berapa bulan, mari kita senang mengambil perjalanan ini dan mewarnai hidup, perjalanan hidup ini. Misalkan kita seorang dosen atau mahasiswa akan berangkat mengajar, fokus 10 detik hanya Allah, untuk Allah semata-mata, merasa alam semestanya dia dapat semua Allah menciptakan. Syukur kita di samping ini fokus itu sambil berjalan mengingat Allah, bersolawat, berjuang, berdoa. Para hadirat, kami akan mengaturkan suatu ibadat bangunan konstruksi yang dikejar seharusnya walaupun belum bisa, adalah tentang bangunan nilai. Ya lillah itu kan itu Al-Quran para hadirin. Mungkin ini bisa dilihat dasar-dasar dalam ajaran Wahidiyah. Ya. Nilai pesempurna lirrasul birusul. Kalau kita sebelumnya Wahidiyah, syahadat tauhid kita hanya di akal, bahkan di luar akal, hanya di lisan, seperti spontanitas asyhadu alai, akal apalagi hati. Alhamdulillah setelah kita kenal Wahidiyah, tidak hanya di akal tapi rasa dalam hati, sungguh betapa indahnya. Tidak hanya itu saja para hadirin, ada status nilai ibadah, kan ada lillah, sungguh betapa indahnya. Syahadat yang dengan akal meningkat hati, nilai ibadah disempurnakan, ada ruhnya tauhid, kerasa ini Allah yang menciptakan. Ibadah kita ke pasar, inisiatif ingin ke pasar, kerasa senggerane ingin ya Allah. Akan mujadah, akan puasa, akan apa saja, akan tidur, akan aktivitas, kerasa yang gerakkan itu Allah. Pelaksanaannya dinating ibadah, sungguh betapa indah. Tauhidnya kerasa ini yang gerakkan Allah. Tidak hanya itu, ditekan lagi lir Rasul, di samping syahadat akal, bahkan di luar akal, seperti maaf saya ini apa ya, yang nggak sadar ya, menjadi hati yang menyaksikan, ditambah lir Rasul, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maksudnya mengikuti jejak atau makmum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping kerasa tahu diri, ini jasa Rasul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh betapa nikmatnya. Meningkat lagi, disempurnakan. Kalau Allah ya, kemudian lil ghos bil ghos. Ghos ini artinya pertolongan, diartikan yang memberikan pertolongan, diartikan nama jabatan ratunya wali atau sultan aulia. Mengapa kita harus berbanwas? Ikut Allah lillah billah. Allah atau kulladzi haqqin haqqah dalam hadis, insyaallah. Maksudnya Allah memberikan hak-hak pada yang berhak. Jadi memberikan hak itu adalah perjanjian Allah. Di dalam Wahidiyah ini dijadikan ajaran
Jadi sesungguhnya dengan ruh billah, roh li rasul, ini kita makmum, ikut ngintil di belakang Allah memberikan hak-hak makhluk ini. Jadi yukti itu bukan gian kita, tapi itu memang ikut Allah. Hadis begitulah. Lilogos tadi ini kita memahami sambil mungkin kita melihat dasar-dasar ajaran di sini akan kami tambah urean. Contohnya begini. Kalau orang ikhlas itu sudah demikian indahnya siri Allah, dicintai Allah pada waktu itu, ini kemampuan kita ini ada mampu bila kita mau fokus walaupun detik. Saya tanya lagi begini pada orang ahli, seandainya saya ini diberitahu ayah saya misalkan saudara saya ikhlas diberitahu oleh Allah berapa itu, seandainya saya itu bertemu dengan beliau, bersama beliau, saya ketetesan kebaikan dari Allah tidak? Kebanyakan saat banyak bicara itu, ajak itu yang mendapat para hadirin. Itulah kami teringat sabda Allah. Allah menegaskan, Allah memuliakan Bani Adam. Allah memberi kemuliaan kepada Bani Adam. Kalau kita ini pas ikhlas, lillah semata-mata hanya Allah, untuk Allah. Bila begitu indahnya setingkat karakter kita ini, sungguh begitu indahnya, dan orang yang berdekat dengan beliau itu mendapat tetesan, apalagi ikhlasnya wali, ikhlasnya ratunya wali, apalagi ikhlasnya Mbah Yai, ikhlasnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menggambarkan para hadirin sejauh mana siri Allah yang diletakkan pada ratu wali itu, pada Ghos, pada Mbah Yai, pada Rasulullah, tidak bisa menggambarkan. Kalau dalam orang ada redaksi wong kang soleh kumpulono, orang yang soleh murni, bersih, bagus, ubudiyahnya, syariatnya tepat. Kalau panjenengan ya kita sekarang ini kita bersama-sama lazimnya ya kita ketemu seperti ini mujadah ya, hatinya juga demikian ya, maka ada peringatan orang-orang dulu wong kang soleh kumpulan. Bahkan Rasul pernah didhawuhi Gusti Allah, rendahkanlah baumu di dekat orang mukmin dari umatmu. Jadi Nabi pada umatnya saja, umat beliau saja yang mukmin ya, beliau supaya merendahkan diri. Kalau tradisi Jawa ya, mungkin kita agak merendah bab kita, karena betapa nilainya ikhlas sir Allah dalam makhluk bermanusia yang dicintai itu. Para hadirin, tidak mungkin kita sekedar mengapa kita juga pada Ghos ya, di samping mungkin dasar-dasar dalam ajaran ada itu. Ini kami sedikit nambah orang yang lainnya. Para hadirin yang kami hormati, mungkin sekedar orang itu ya, mari kita sekarang ini sambil kami matur, sambil hanyatat ini mendengarkan, mari hati fokus hanya Allah, hanya untuk Allah. Pas ikhlas itu getaran hati kita, keinginan Gusti makhluk ini bila barokah. Allah barik ma khalaqta, makhluk ini wa fi hadhil baldah, dan negeri tercinta ini, wa fi hadhil mujadah ini. Para hadirin yang kami hormati, barokah ini ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikannya. Walaupun maksiat salah, kalau barokah ini berbarokah, dia tidak meneruskan maksiat salahnya,
segera tobat, mohon ampun pada Allah, berjuang tidak mengulangi kesalahan lagi. Itu bilang masih berbarokah. Apalagi taatnya, kalau berbarokah semakin meningkat, teman diajak dan seterusnya. Putranya, cucunya, yo diajak, yo didoakan, yo diajari, itu yang berbarokah. Walaupun ini taat, kalau tidak berbarokah, naudzubillah ya, ujubnya datang, riyaknya, takaburnya, coba. Apalagi maksiatnya semakin lama semakin berlarut-larut. Tangga-tanggane katut maksiat, dia nuwakal, mungkin tangganya dia terlibat karena ngatasi juga kurang bijaksana yang atas itu, sehingga sama-sama tidak baiknya. Ini tentang nilai ya, maka perlu dalam ada itu adilah. Jadi ini target bangunan nilai ya dan kata. Kemudian target bangun untuk siapa kita berjuang sebagai umat Rasulullah SAW. Kalau Nabi kita Nabi rahmatan lil alamin, kita manusia khalifah Allah, sangat tepat pas doa Allah barik fima khalaqta. Kalau kita sebagai penduduk suatu negara yang kita cintai, negeri tercinta Indonesia ini, yang memiliki falsafah Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, dan Undang-Undang 1945. Doa Allah barik fima khalaqta walil badan. Sebagai kondisi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi yang rahmatan alamin, tepat sekali. Apalagi selama ini tidak pernah kita merasakan rasa kasih sang alamin, tidak, doa juga tidak. Di sini ada doa, ada nilai yang hakikatnya sungguh-sungguh tepat. Itu bukan kita yang ribet, tapi Allah langsung sendiri beri, bukan kita. Kita hanya robot yang katut iradah Allah Ta'ala, mendapat berkah Allah, Allah berkehendak kita mendapat anugerah iradah Allah itu. Sungguh betapa indahnya doa Allah barik fima khalaqta wa barakta sebagai kondisi umat Islam, cucu Nabi Adam, khalifah pada suatu negara yang tercinta. Ini diantara kandungan wahidiyah diantaranya. Sungguh betapa kalau kita merasakan Islam tidak pernah merasakan perjalanan Rasulullah. Ya walaupun kita belum punya rasa ya, kita belum punya rasa sayang pada alam semesta karena keterbatasan kita. Tapi kita oleh Allah diberi doa, mohon pada Allah bentuk doa untuk alam semesta. Kalau ini pas doa itu ya, doa bentuk redaksi atau bentuk perasaan harapan ya, tidak berhuruf umpamanya. Tapi berbelah-belah itu bukan kita, bukan kemampuan kita. Tapi itu Allah sendiri yang bagai kita jadi robot Allah, tahu-tahu diberi anugerah. Perjalanan Allah memberi rahmat alam semesta. Ini diantaranya kenikmatan berwahidiyah. Di antara lagi yang mungkin belum pernah terjadi lagi. Untuk siapa kita berjuang? Untuk sama manusia. Nah ini ya, Nabi kita Nabi yang berjuang untuk manusia. Ini kalau kita benar-benar untuk sama manusia, lillah billah, kita akan damai abadi, akan bahagia abadi hati kita. Walaupun orang itu tidak damai, musuh kita, upama ada musuh ya, tapi kita damai. Faktanya apa? Satu contoh sejarah. Rasulullah SAW di Taif dilempari batu sampai berdarah-darah. Beliau menyarikan Islam di Taif, itu desa teman sahabat ayahanda beliau. Barangkali Islam desa diterima,
Maka beliau di Taif sana. Apa yang terjadi pada hadirin? Tidak diterima, justru dilempari batu, saya berdarah-darah. Beliau tidak merasa sakit, tidak menyesal, tidak tampak seperti lazimnya manusia biasa. Baru tampak saat ada malaikat datang, ya Rasulullah, bukit ini saya junjungnya, angkatnya, saya hancurkan mereka yang nyakitin kau ya Rasulullah. Baru kelihatan, jangan malaikat, jangan. Mereka tidak tahu. Justru dipilih Rasulullah, tampak betul dia sakit hati. Kalau berjauh ikhlas untuk semua Bani Adam, padahal mereka orang kafir, menyakiti padahal hati yang terdamai. Walaupun sakit, kami yakin berdamai, bahagia, karena merasa ada Allah yang meliputi alam semesta ini, termasuk manusia semuanya. Yang ini tidak berarti Allah bertempat ya, di tempat makhluk, meliputi tepatnya. Kalau istilah kapas meliputi kain, paham ya? Betapapun Allah bukan seperti itu, Allah bukan makhluk. Karena kapas ada yang mencipta. Nah ini ya perbedaannya, walaupun kapas satu-satunya hakikat wujud kain. Tidak ada kain benar, tidak ada, hanya satu kapas. Tapi perlu dicatat, kapas itu yang menciptakan, maka Allah tidak sampai kapas. Hanya ini satu pengertian proses untuk kita memahami, gitu ya, dalam status makhluk nggak ada yang Allah. Ini di hati, begitu ya. Di hati, maaf, di hati. Jadi kalau kita berbelah-belah para hadirin, ingat Allah, kita akan damai. Dengan musuh pun yang menyakiti pun tidak terasa sakit, karena dia yang kelihatannya Allah. Iya, dia berjuang tidak mengharap dari manusia, ya tidak ingin, ya tidak menolak. Hanya kelihatan Allah acaranya itu. Dia bahagia, damai. Walaupun dia menderita. Apalagi setelah lahir dia tidak menderita. Jadi terjat kita bangun. Untuk siapa kita berjuang? Untuk alamin di bawah Nabi kita. Walaupun kita belum bisa, tapi insya Allah kita biasa bisa. Doa. Walaupun hanya doa para hadirin. Doa itu kata jamak, artinya beberapa doa. Ya, sholawat ya, itu beberapa doa. Kalau dalam doa itu hadis ini doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Jadi otak itu bagian tubuh yang terpenting ibarat fisik manusia. Ibadah itu yang paling pokok doa. Tidak berarti lain tidak. Itu hanya terpenting, terpokok, rangkaian yang menentukan. Doa itu otak yang ibadah. Ada lagi yang lainnya. Doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Kita tidak punya kemampuan apa-apa untuk mengikuti Nabi alamin, ya doa. Senjata yang ini ialah benar-benar ikhlas, bukan karakter kemampuan kita, tapi Allah sendiri yang mewujudkan. Saya teringat sebetulnya banyak kejadian di akhir zaman ya. Gilang ini ada Gilang Gemilang, ada Al-Mahdi, ada Ratu Adi. Ini mungkin karena nyikat waktu saya sedikit hanya Gilang Gemilang yang sampaikan. Rasul bersabda, kalau nggak salah pernah mendengar di Mbah Yai, Allah beliau Rasul ya masa kurang lebih Islam pertama Gilang Gemilang, di tengah surut, nanti di akhir zaman Gilang Gemilang lagi. Ini satu segi nggak mungkin. Satu segi Allah berkehendak, jangankan Nabi Musa sudah almarhum sekian lama tahun, Allah berkehendak untuk menolong manusia, dorongan lahir untuk manusia, untuk bani, untuk umat akhir zaman, umat Nabi Rahmat Alamin. Kebutuhan itulah Allah membangkitkan Nabi Musa alaihissalam untuk kemudian umat Nabi kekasih. Allah Ta'ala mengasihi umatnya Nabi kekasih, umatnya kata dikasih, maka
Untuk itu Allah membangkitkan Nabi Musa. Allah berkata kun fayakun. Sekarang bukan gilang gemilang di akhir zaman. Jadi pernah mendengar yang lainnya di sana, mungkin karena ini sudah budaya orang dulu, Mbah Yai menceritakan nanti ada suatu kondisi subur makmur, loh jenawi gemah ripah dan seterusnya. Mbah Yai mengomentari begini, itu tidak datang begitu saja, ada perjuangan. Beliau berdoa, ya mudah-mudahan kita semuanya termasuk mereka yang perintis. Jadi tadi begini, gemah ripah, loh jenawi. Beliau mengomentari itu tidak hanya materi, imannya orang di akhir zaman ini nanti akan subur makmur. Sekarang mungkin iman 1 jam sudah enggak iman, lah nanti di akhir zaman subur makmur imannya manusia itu. Atau beliau mengomentari itu tidak datang begitu saja, ada perjuangan. Ya mudah-mudahan terus meneruskan berdoa. Ya mudah-mudahan kita ini oleh Allah dijen perintis terciptanya gilang gemilang Islam di akhir zaman. Sempurna amin pada waktu itu. Mari kita ngambil Mbah Yai dari Audan Rosa begitu. Para hadirat, sedikit kami mengupas sebagian tentang tadi mengatakan tidak apa mungkin akan terjadi. Pada waktu pertengahan surat itu tidak lepas Sultan Aulia, Ratu Wali, tidak lepas Mujaddid, pembawa agama. Tapi ternyata itu. Dan kedua, pada waktu itu karakter rusaknya manusia itu tidak sekuat sekarang ini. Di samping jumlahnya manusia yang rusak tidak sekali ini. Kok mungkin bisa terjadi gilang gemilang akhir zaman? Itu sesuatu tidak mungkin terata. Tapi Allah Ta'ala kun fayakun para hadirin. Di antaranya sebab itu kalau teori misalkan satu contoh ya, karena sholawat, memuja sholawat. Dengan sholawat, mengapa demikian? Para ahli mengatakan murabi itu kalau Tuhan pemilik dan pelihara, kemudian guru rohani ini pendidik yang bertanggung jawab. Sholawat itu murabinya langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada muncul ini maka membudaya sholawat walaupun belum akidiyah secara lahiriah, tapi banyak tokoh-tokoh agama yang akidiyah diam-diam. Mungkin belum mendapat jatah berkaya. Saya teringat baik begini, kalau para tokoh ulama nanti nyanyi akidiyah, kita ini tidak kebagiannya akan akidiyah. Jadi ya, para hadirin kamar ini. Jadi diantaranya kalau teori karena ini murabi Rasulullah yang Allah menciptakan distributor rahmat bagi alam semesta, syafil umam, habibah dan seterusnya. Dan sholawat yang pasti diterima dibanding Allah dan malaikatnya. Ini sholawat. Nah secara karakter manusia apa boleh terjadi? Begini orangnya. Di akhir zaman ini manusia akan lebih memungkinkan dengan gilang gemilang. Maksudnya begini. Manusia ini ingin kemauan enak kepenak. Dia dengan manusiawi atau nafsu mengejar kenikmatan, mendapat 10 mendapat. Tapi efek ruginya ada mungkin 20, mungkin 50. Jadi nggak badi, malah bangkrut. Ya kekurutan tapi tidak bangkrut. Semakin dia mengejar, mewujudkan manusiawinya, nafsunya, semakin rugi. Klimaknya dia sudah putus asa mengandalkan kemauannya itu. Merasa gagal
merasa buntu jalan, merasa berdosa, menyesal. Ini kalau ada orang yang nuntun, dialah akan bilang gemilang kesadaran pada Allah. Ini ada pengalaman di Wahidiyah. Mengapa pengalaman Wahidiyah kok merasakan? Ini tidak ada yang percaya orang alim ini. Kalau dibicarakan, orang sang alim tidak pernah merasakan, apalagi kamu anak kecil itu. Wahidiyah terlalu tinggi itu, bukan kamu bilang ini. Ya maaf, ini sok-sok begitu ya, ini di dunia sosial atau politik. Jadi mereka tidak memahami kalau Allah itu memberi kenikmatan pada kita ini, kudut iradah Allah itu, mereka tidak segitu kacamata memahaminya. Walaupun hanya ngalim syariah, tapi tidak ada orang alim sempurna. Terutama bidang adab. Pokoknya adab, sumbernya adab, segala adab adalah sabda Allah yang maksud begini: sesuatu yang menimpa dirimu berupa kebaikan, sandarkan kerasa itu dari Allah. Kalau kita merasa mendapat tahu kebaikan dari Nabi kita, dari Mbah Yai, dari ulama, ustadz, kiai, nasaih, dari orang tua, bahkan kebaikan dari diri sendiri, kerasa dari Allah. Ini adab pada Allah. Ada pengabdian, di samping itu kerasa ada kelemahan, kesalahan, kerusakan, kerasa di hati ya, dari saya, kesan saya. Maka ada dalam akidah dzolat wa dzolat khilati fi baldati, ya. Tempat manusia itu dzolim kafur, dzoluman kafur. Malah atau manusia dzoluman jahula. Jadi ini bukan gaya dolim kok gaya tenang. Sebelum kita merasa dolim, wis dolim. Justru kita sadar menyatakan pada yang maha sana, ampunan, pertolongan, jangan diulangi lagi. Fakot dolam itu abadan ke Robi ini. Disembah pada Allah, watar zukona seterusnya. Enggak ninggalkan Rasulullah. Fakot dolam itu abadan ke Robi ini. Oleh saya dan seterusnya kepada kekasihnya Allah. Kalau kita pada orang saja wong kang soleh kumpulono, apalagi ikhlasnya para kasih Allah. Wah, lebih. Kalau ketepan siri Allah kita ini ada kemungkinan sejauh mana siri Allah yang diletakkan pada kekasihnya ratunya wadah seterusnya itu. Jadi adab ya, yang belum pernah dibudayakan di kalangan Islam seumumnya ya, yaitu kroso apik dari Allah berada di kita walaupun ada Nabi kita. Kalau kita ini ingat tahu dari Ustadz dari Nabi nyanyi sewu ya Mbah Yai, kok enggak tahu dari Allah, saya tidak makan buruk, kurang sempurna, masih dia ya kurang adab pada Allah. Dan hakikatnya memang Allah. Ini keyakinan Islam ya, dan tauhid. Ingat. Terus fami nafsi sama. Lah, sekarang bagaimana hati kita bisa merasa dosa? Untuk kita membuktikan pada akal kita, aku dosa, gitu juga. Bagaimana kita membuktikan pada akal kita menerima gitu? Bagaimana? Nyata tidak pernah gitu mungkin ya. Sekarang kita buktikan. Begini. Mungkin coba kita yang kita perkosa, disembelih dan sebagainya ya. Ternyata di sini hidup kita belum untuk Allah karena tidak ada niat lillah, inal niat. Sedangkan kita lepas dari itu, maka kemauan manusiawi itu mendominasi statusnya untuk nafsu. Maka betapa jauh perbedaan orang lillah dan nafsi, seperti bumi langit, bahkan jauh lebih daripada itu. Maka kita akan sedikit ada bahan berpikir.
Kalau begitu kita lupa lillah, kita zalim dan gelap ya. Arti lain meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Hidup untuk Allah, makhluk untuk kita. Zalim pada diri saya. Loh kan berarti ya, diri ini tempatnya mengabdi pada Allah, tapi kita tempat lain mengabdi pada saya sendiri. Ini berarti zalim barangkali. Gelap ngani ngoyo, meletakkan bukan pada tempatnya, mesti ada Allah tapi untuk saya sendiri. Dan makhluk-makhluk ini patut mendapat sasaran zalim kita. Mestinya bumi, udara, rangkaian ilahi abuduni Allah, kalau disingkat ya, dipanjangkan untuk kita Allah dipanjangkan. Singkat, alam, bumi, udara, matahari, tumbuhan, ternak, semua banyak sekali. Ini rangkaian untuk Allah tempatnya, tapi kita tempat lain untuk saya. Betapa dosa kita pada Allah, pada diri kita sendiri, pada makhluk ini kita zalimi pada hadirin. Kita mungkin bisa memahami ya, saya katakan ya, minta saham. Walaupun ada yang orang seperti ini, apa bisa dia menyalahkan? Itu fakta. Lah mari kita belajar memahami diri ya, faham pada Allah, pada sendiri itu. Para kandidat yang kami hormati, mari ya, alhamdulillah nih dewa kita ada ajaran lillah billah, ada istighraq. Mengapa ada istighraq? Ingat, fokus itu juga menentukan nilainya ikhlas. Setelah kita tahu, paham, niat ikhlas apa untuk Allah, kemudian kefokusan pada Allah dan satu perjalanan itu sendiri akan menentukan nilainya ketuhanan itu sendiri. Satu contoh, mungkin hari ini kita pengajian jadi selatan sana ikhlas, fokusnya hanya Allah, pengajian kadarnya ya, fokus ya, kadarnya, frekuensinya, wattnya hanya untuk Allah, pengajian fokus, sasarannya pas, fokusnya pas, setelah kita mungkin waktu istirahat jagung-jagongan punya kenalan, loh ini untuk bisa mitra usaha saya, misalnya ini manusia ya, kita sama-sama manusia, mungkin kita punya logika ya, dan ada pengalaman mungkin. Setelah itu hari kedua berubah, kefokusan Allah, pengajian dibagi, fokusnya ingat itu pada teman. Coba lah kita menghadap seorang priagung begini ya, keseriusan sama ya, fokus dibagi begini. Ini satu contoh ya, arti sama, lahir makanya kita seperti itu. Allah lebih jelas daripada itu ya, begini. Bagaimana mungkin nilainya fokus itu, nilai ketulusan pada seorang priagung itu. Kemudian berkembang, fokusnya dibagi untuk saya manusiawi, nafsu. Kemudian tambah lagi kepada priagung, fokus begini, lihat nanti ini yang pola itu yang kita telah musuhnya priagung itu sendiri. Betapa merosotnya nilai ketuhanan pada seorang priagung itu. Dan nafsu itu dalam dakwah begini, abghadu ilahin ubida bil ardi wal hawa. Sesembahan yang lemah bumi yang paling dibentuk Gusti ada al hawa. Kalau nafsu sudah paling dibentuk oleh Gusti, kalau dia wani membagi fokusnya pada musuhnya yang dibentuk, apalagi kemudian diteruskan fokus pada nggak kelihatan, yang kelihatan fokus ini, sudah betapa merasa nilai kita. Mari para hadirin kesan ini jangan takut. Mari ini kejadikan kita, menyelamatkan kita untuk takabur, untuk beradab, untuk pergi diri, untuk kedamaian, untuk kebaikan bersama, untuk barokah. Oleh karena terkenal dengan fokus ketulusan, Allah sendiri yang membagi, melimpah ruahkan pada akhir zaman ini. Misalkan kita dengan doa, nas'aluka Allahumma bihaqqihi anturiqana fil jati bari wahdah. Dengan benar-benar bila ini Allah sendiri yang menciptakan, menenggelamkan hati manusia ini
sadar kembali kepada Allah. Antara fil jati pada wahdah. Istilah lain, kalau ilah bila itu gelang gemilang, dari Rasul bergelang gemilang, yukti, ya, Allah barik ya Rabbana. Berarti di sini Allah sendiri yang menciptakan gelang gemilang. Tidak ada yang berani dan yang bisa. Mbah ya saja tidak berani. Bahkan para sultan awliya pun dari tangan tidak ada yang bisa. Maka Mbah Yai dengan kesadaran ini berjuang dengan status itu di samping karakter beliau, maka beliau oleh Allah diberi kesempatan derek Allah dan Rasulnya sudah perwujudan di akhir zaman ini. Waktu ya. Pada tahun 1959 beliau mendapat alamat masuknya beliau supaya ikut-ikut, ditugasi oleh Allah ikut-ikut merjuangkan mental masyarakat dengan batiniah. Ikut siapa? Ya tadi Allah dan Rasulnya menjadikan akhir zaman tadi. Ikut-ikut. Ini pertama. Kedua, ada waktu 63 bagi beliau. Pas ada tukang nggih kalau samanten kalau coret-coret kok semerep-semerep dados selawat. Padahal mboten niat, mboten ngertos, mboten niat damel selawat. Atau jadi selawat. Siapa yang menggerakkan itu? Orang mambang ini buruk bisa, setelah bisa. Sing sadar baik, ya Allah. Sing enggak sadar ya Allah berarti. Jadi Allah memperhatikan baik itu sudah itu derek-derek. Mulai sejak tugasnya 3 kali 59 nanti 63, setelah 63 kali lahir wahidah dan itu. Ketiga begini, beliau ditanya, saya Mbah Yai setelah peninggalan panjang kula nderek sinten? Beliau mesem dengan penuh kasih sayang. Sampan derek wahidah. Lek teng kula mboten enten sampan bingung. Wahidah kan mujadid, orang 1 tahun. Kula nggih dadi siji teng mriku. Kok ini hanya syariat ada, tidak mungkin beda siji wahidah. Tapi kalau kita berpandang Allah, Allah menciptakan kun fayakun. Jangankan seperti itu Mbah Yai. Nabi Musa sudah sekian tahun Allah berkenan langsung bangkit. Bahkan menjadi jembatan kita mati sampai sekarang ini menjadi 5 dari 5 waktu dengan nilai yang sama dengan 50 waktu. Coba. Dari awal pun Mbah Yai beliau adalah oleh Allah diberi kesempatan, tidak ada yang diberi kesempatan seperti itu. Saya belum pernah melihat diberi kesempatan derek-derek. Mungkin kalau seperti itu banyak ya nilai rohani itu seperti nabi-nabi memang dari sono. Ada yang mengatakan beliau demlak Rasulullah SAW. Kemudian ada yang komentari, ada pengalaman, kok ini langsung dari Rasulullah? Ini ada sholawat ya, bertimpa marah bahaya, kemudian diajar salat oleh Rasul. Nggih berhasil untuk mengatasi bahaya itu. Lah Mbah Yai, nah pada waktu mungkin keselamatan dari marah bahaya fisik, entah angin topan, entah ombak laut, ya lupa saya. Ada sholat langsung dari Rasulullah. Mungkin melalui ya seperti itu ya, sudah nggak ada beliau. Dengan itulah maka diberi oleh Allah, diberi kenikmatan, Allah menciptakan selamat itu lewat ajaran Rasulullah. Nah sekarang ini kebutuhan manusia kesadaran, kerusakan akan gilang gemilang dari kesulitan yang fatal, yang kelima. Manusia sudah, maka Allah sendiri yang menciptakan gilang gemilang. Dan ternyata Mbah Yai diberi kesempatan derek-derek tukang kelasaman kok semet kok dados sholawat pada mboten rencana. Ketika sandal wakidah teng kula mboten sampean bingung. Pokoknya akan mujadid 100 tahun kula nggih dadi saji teng mriku. Keempat diantaranya beliau setelah memahami kebanyakan dunia tasawuf, guru murid sekarang sudah sulit menemukan guru yang bisa dipercaya dan murid yang bisa dipercaya. Seperti menemukan burung gagak berwarna putih, jadi tidak ada.
maka ganjar sholawat. Dan kemudian beliau ini dalam yang lainnya meniadakan guru dan murid, walaupun kita selalu harus memakai adab murid. Begini ya, daripada terjadi murid palsu, guru palsu, kan tidak bisa. Monggo sareng-sareng mawon. Dan wakidah menika sudah cukup alat untuk sowan pada Allah Ta'ala, untuk mengantarkan orang lain tertentu. Belum meneruskan itu. Ya, kalau perlu semua harus dianggap guru. Karena semua ini lisan kali mengatakan saya ada penciptanya, saya ada penciptanya. Langit bumi hawa kabeh semua ini mengatakan, keadaan ini mereka ada itu mengatakan apa ada penciptanya. Berarti ini guru kita mereka itu. Walaupun dia ada guru dan murid, lebih baik kita mengadabnya murid dan hati. Parakan kata bangga berarti. Mari dalam waktu ini kita lillah billah li rasul bi rasulil qudus makmum alif akidah ya dari Mbah Yai. Mereka yang asal jatah kesempatan dari ada rasulnya lah, kita tadi kesempatan dari bilang Mbah Yai, kemudian Mbah Yai menyatu pada kita oleh Allah diberi itu ya. Jadi kita itu tidak hanya apal redai yang di akad sistem cara yang mudah lah bila, tapi daripada lampu ini wate ngoten niku. Watnya ini nadroh Allah itu diliwatkan Rasulullah sahibul nadroh. Diliwatkan Mbah Yai oleh Fakhidiyah. Setelah beliau kondur dari kita ini, kefokusan nadroh Allah Rasulullah dan Mbah Yai itu mungkin kecampuran dalam hidup alam fana ini. Tapi setelah kondur lebih fokus, maka menyatakan kalau nggih dadi siji temiku. Nah saya Mbah Yai sak panjenengan kondur-kondur sinten. Beliau dan kasih sayang mesa sampai dari Wahyudiyah. Lek teng kula mboten enten bingung. Wah itu mujadid ora 100 tahun. Kula nggih dadi siji temiku. Ini paling hakikat ya. Setelah kontrak bangunan nilai tadilah bila untuk siapa alamin sama manusia itu ya. Iya. Kalau kita perjalanan kita belum marah ke sana, berarti kita masih belum pantas sebagai umat Rasulullah SAW. Kalau buat mengatakan salah betul nggih. Saya tidak berani mengatakan salah, tapi belum mengarah pada target yang harus kejar. Hikmahnya kita ada langkah dan tidak gampang takabur, tidak gampang ujub. Karena kita selalu dibang-bangi dosa kita, usaha berjuang ojo dosa mana, berjuang mudah-mudahan dipertolong Allah, nggak dosa lagi. Dimanfaatkan istighfare, ini tekan misalkan bahkan jangankan itu yang baik, yang buruk dimanfaatkan. Nikilah dunia tasawuf antara dasi ngeten. Laisa yakhruju minal jamil ilal jamil. Laisa yakhruju kamil ilal kamil. Tidak ada yang keluar dari sempuk yang baik melainkan baik. Allah yang maha baik, maha jamil. Tidak yang keluar dari Allah melainkan baik. Kemudian dalam kehidupan fakta kok ada yang buruk, ada maksiat. Nabi Adam yang berkhuldi begini. Singkat cerita saja nih ya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan kemaksiatan, memanfaatkan keburukan. Kalau kebaikan sudah makmum jelas gitu ya. Bagaimana kita manfaatkan maksiat, manfaatkan keburukan, manfaatkan yang langsung kroso ini salah, kroso ini enggak kroso ya Gusti Allah bilang. Terus gak diterus nih, misalnya bahasa saklek sangat itu. Enggak diterusnya kroso salah lagi Gusti Allah langsung mandek gak terus maju. Disitulah ada keindahan nilai tauhid ya, ada nilai jihad nafsu. Inilah karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau titel Imamul Mujahidin. Manusia tidak lepas perasaan itu, godaan hati ini. Biasanya orang itu nyandung kesalahan langsung bablas, rapuhnya
daya pertahanan kebenaran. Istilah ini itu. Dia krasa salah, krasa nggih Gusti Allah, bila mandek terusne ya krasa nggih dinati lillah, istighfar ya lillah, tobat ya lillah, dimanfaatne nyune ngapura anak putune ngoten nggih. Dulur-dulure, dulur padha Islame nyune ngapura bangsa Indonesia niki nyune hidayah taufik. Tambah ya, mudah-mudahan para hadirin sama diri oleh Allah Ta'ala. Jadi saya kita paham, kalau yakin pandangan mboten nyerah gunakan. Ini belum finish, kebaikan betapa ini masih belum finish para hadirin. Maksiat salah apapun belum finish, jangan sing berhati-hati. Saya contoh, ada orang usianya 60 tahun dia rusak, salah dosa, kurang 1 hari karena dia mungkin maca salat kan masih diterima dibaring oleh malaikat di Nabi, atau mungkin di samping itu nol anak yatim ya. Nah, Palestina tidak bisa didongakne muga-muga anak putu dadi wong sing tabah iman Islam sing berjuang saya terusnya ya, dengan doa, sehingga satu kesalahan ini manfaat pada semuanya. Terus pas nalika rumasa dosa luput butuh gagal tanilah bilae perpaduan adab syar'i tauhid agama. Nabi Adam satu segi enggak ada kesempatan para khatib, walaupun 100 tahun robana saja zulamna anfusana harapan fa'ilam taghfirana wa tapi di sini secara lahiriah akal tidak ada kesempatan nyawane kancane tangga nak putune kalau pengen ada kesempatan. Mari kesempatan ini usianya berapa jangan kita sia-siakan para hadirin. Sekali lagi ya, memanfaatkan salah, memanfaatkan maksiat. Sekali lagi, krasa mandek gak diterus nih, terus dinati ibadah. Tidak salah dinati jihad, Nabi tidak salah, atau memang kahina jihad. Ya mudah-mudahan saya matur diri oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dosa kami, dosa kita semua ini, anak cucu kita ya, diberi hidayah taufik, diberi pengampunan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita bersama-sama bersama Rasulullah SAW, bersama Mbah Yai, anak cucu kita, tangga kita, bangsa kita, di belakang Mbah Yai berjuang kafirullah wa Rasulullah ila yaumil qiyamah. Para hadirin sekali lagi, kalau panjenengan tahu orang maksiat, tidak apa-apa kita menasihati, ya bijaksana. Tapi jangan mengharapkan manusia itu. Bahkan seharusnya faminapsik rasa Gusti ini salah kula Gusti. Tidak ada yang saling sayang dosa Gusti. Lah begitu ati ya Pak itu. Lahiriah itu sangat relatif. Mari para hadirin begitu siang sekali. Kita salah singkat yang berjadah bersama-sama. Yang sudah hafal kita bersama-sama berjadah. Yang belum baca ya Sayyidi ya Rasulullah. Dan mari para hadirin tadi saya katakan, gilang genang di akhir zaman, di antara tanda kesempatan banyak orang rusak. Di situ ada orang itu putus asa dari mengandalkan diri sendiri. Orang gagal, orang butuh jalan. Ini mari kita beri ya Sayyidi ya Rasulullah. Kita berikan karena tolong para hadirin. Banyak sekali pengalaman-pengalaman di waktu dia. Orang rusak-rusak ini bersadar kembali ya. Dia mau aktif dalam Islam ini. Mari kenikmatan ini semua Allah. Ya, mari dengan kata mata syariat tauhid juga jangan ketinggalan. Yang kita akan paham, tidak akan benturan. Seperti Nabi sendiri, benturan dengan batu tidak benturan. Didongakne. Lek kalau panjenengan nasihat orang, nasihat putranya ya, dengan bila dengan Allah. Ini tidak emosi, tidak terpancing, sehingga tetap normal, anaknya begitu.
Mari para hadirin kita tata hati kita ya. Mari kita fokuskan 10 detik dan terus kita pertahankan gitu ya. Walaupun sulit. Mari kita fokus hanya Allah Ta'ala, ingat kita. Semata-mata untuk Allah yang tidak. Merasa sama Allah yang menggerakkan. Mak belakang Rasulullah saya salah. Merasa saja Rasulullah. Mak pembahaya, mak bohosnya ada zaman. Bercontoh kita, umat manusia, anak cucu kita, bangsa kita, manusia semuanya. Kita merasa dosa, menyalahgunakan makhluk ini pada kandidat dengan sungguh-sungguh. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ya wajidu ya jawa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fi yudhati antati Allahumma ya wahidu ya akha ya wajidu ya jawa sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fi yudhati Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jalal sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fi yudhati. Mari para hadirin, semua kita masa berdosa. Kalau ketahuan di antara putra kita atau saudara kita yang salah, yang nakal, mari kita sebagai orang tua merasa ya Allah itu yang dosa saya ya Allah, bukan anak itu. Kita mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan anak kita, bangsa kita diperbaiki oleh Allah Ta'ala. Allahumma kama anta ahli sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama ba'du. Nas'aluka Allahumma bihaqqi an tughrikana bil jati baril wahda wa la nara wa la nasma' wa la najida wa la nukhisa wa la tagharqa wa la nakuna illa biha wa tarzukana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama nikmatika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa salli wa sallim wa barik alaihi adada ma khatabihi al-mukhawasa kitab birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Para hadirin, orang ketika dia meninggal di tempat ini menyaksikan amal satu saja diterima, begitu nikmatnya dia tidak mau dikembalikan di dunia ini. Salat pasti diterima oleh Allah Ta'ala. Sebaliknya orang yang punya salah belum ditobati istighfari, betapa beratnya dia tidak bisa menggambarkan. Dia merangak-rangak, mohon ditunda usianya. Gusti kalau ditunda 1 hari maupun Gusti kalau badhe tobat, badhe memperbaiki kautan kula, badhe mengajari didik anak kula, ndongane anak kula Gusti. Dia menyesal, menangis para hadirin. Besok digantengin neraka jahanam demikian para hadirin. Tidak terkejut setelah anak-anaknya saja datang para hadirin. Dia tidak mau dimasukkan neraka sendiri, harus dengan ayah saya, Gusti. Para hati-hati, nanti dia orang maksa pada masalah sana. Begitu panasnya mataharinya beberapa meter para hati. Begitu panas dia tidak kuat.
sambat pada Nabi ini itu udah kuat. Sampai Nabi Adam dan seterusnya. Terakhir Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umatkulah yang aku tolong ya bersyakutu. Ya syafi'ah alaihi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadil anam. Fasalahu wa ruhahu atrikni. Aku dalam tu apa tahu Rabbini. Balasali sayyidi siwaka. Fa in tarata kuntu sasan halika. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadil anam. Fasalahu wa ruhahu atrikni. Aku dalam tu apa tahu Rabbini. Balasali sayyidi siwaka. Fa in tarata kuntu sasan halika. Para hadirin, walaupun kita fokus pada Rasulullah, Allah Ta'ala meliputi Rasulullah pada sebagaimana kapas meliputi kain dan benang. Allah jauh lebih pada itu, tidak seperti itu. Allah jauh lebih baik pada kami. Madhum ya syafi'al khalqi salatu wassalam. Alaika nurul khalqi hadil anam. Wa aslahu wa ruhahu atrikni. Aku dalam tu'abatan Rabbini. Wa lasali sayyidi siwaka. Wa in tarata kuntu syahsan halika. Para hadirin, keadaan akhirat itu ya seperti sekarang ini. Besok ya bagaimana di dunia ini kita ini pada hadirin. Bisa kita lihat bagaimana kita di dunia ini pada hadirin. Ternyata pribadi kami nanti prihatin sekali di sana para hadirin. Ya Sayyidi ya Rasulullah. 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 Mari para hadirin, beliau adalah kekasih Allah. Allah meliputi beliau. Kalau beliau itu ridho pada kita, doakan kepada kita, Allah akan mengabulkan semuanya. Ya Allah, salam. Alaika Rabbini bi'nillah. Wa'adhur ilayya sayyidi binana. Wasilatil hadratil. Ya Allah, salam. Alaika Rabbini bi'nillah. Wa'adhur ilayya sayyidi wasilatil hadratil. Ya Allah salam. Alaika Rabbini bi'nillah. Wa'adhur ilayya sayyidi wasilatil hadratil. Mari para hadirin, kita sholat wa sholat hilati fi baldati Gusti. Sudah sekian lama perbuatan kita merugikan negeri tercinta ini. Mari kita merasa di hadapan Allah. Allah meliputi yang ada, termasuk Allah meliputi Rasulullah. Allah meliputi sana para hadirin. Walaupun kita ada Rasulullah, hakikat juga Allah di situ. Tidak ada Rasul tanpa yang mengutus para hadirin. Walaupun kita ya saya tidak tahu, Allah selalu meliputi yang ada dengan sungguh-sungguh kalau ya syafi'al khalqi habiballah. Salatu alaika. Salat ilati badan. Wadbihati sayyidi wal umam. Ya syafi'al khalqi habiballah. Salatuhu Zalat wa zalat hilati fi ba'dati Udbihati Sayyidi
يا شافئ الخلق حبيب الله صلاة عليك ظلت إلتي بلدتي وطبيعتي يا سيدي يا رسول الله يا سيدي يا رسول الله يا سيدي الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا ربنا صل على محمد على الوحيدية يا ربنا اغفر يا ربنا سلم على محمد شفيع الأمة على آله وسلم بالوحيدية يا ربنا اغفر يا سيدنا قرب ألف بيننا اللهم بارك فيما خلقت وفي البلد يا الله وفي هذه المجدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وفي البلد يا الله وفي هذه المجدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وفي البلد يا الله وفي هذه المجدة اللهم بارك فيما خلقت وفي البلد يا الله وفي هذه المجدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وفي البلد يا الله وفي هذه المجدة يا الله اللهم بارك فيما خلقت وفي البلد يا الله وفي هذه المجدة يا الله. Saku pun ngomong setengahipun, mari kita fokuskan istighfar barakat kados wau ditingkatkan malih ikhlas dadi tauhid ini. Istighfar Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana syafi'ina habibina qurrati a'yunina wa syarafa wa karajata azam nabika nabi rahmah sahibi syafaati wal inna wal muzadil qarhum wa ala amika musallin wa qaddas sirah wa radiyah wa tarbiyyah علينا من بركاتهم وشفاعتهم وكرامتهم ومتنا بأمتهم كما يليق بك وبلغهم سلامنا تربشاهم في مجادتنا وبلغهم سلامنا تحياتنا بلنا شفاعتهم في مجادتنا وتعالى يا الله وبلغهم سلامنا تحياتنا في مجادتنا يا خاطرتكم أغيثنا واشفعوا لنا عند ربكم في هذه المجادة والدعوة يا خاطرتكم أغيثنا واشفعوا لنا عند ربكم في هذه المجادة والدعوة يا خاطرتكم أغيثنا واشفعوا لنا عند ربكم في هذه المجادة والدعوة الله بارك فيها يا الله في هذه الصلوات الواحدة وتعلق بها يا Allah barik fiha ya Allah fi atyaninya wa atlanihi wa anfusina wa anfusihim wa ahlina wa anfusihim wa dzurriyyatina wa dzurriyyatina kulli syai'in tatana wa tahum ya musibat Allah ya salam ya salam ya muzil barakat ya muzil barakat ya muzil barakat Allahumma ya Ali ya Azim salli ala sayyidina manzil khuluqil azim sahih wal hal wal barakah
Allahumma ya Ali ya Azim salli ala sayyidina Muhammadil qadiril azim wa alihi wa sahbihi syaikhil wal ali wa barik wa sallimatina wa bil siratal mustaqim ya rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il ummah wal ali wa jalan asrin bil wahyatil rabbil alamin ya rabbana ighfir ya sirita batina qariba alim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan daimah nas'aluka biya ya mujibat da'wat ya mujibat da'wat ya mujibat da'wat bil ladunka quluban syafiyah ya wa quluban nafiyah ya Allah wa amalan maqbulah ya Allah wa dzunuban maghfurah ya Allah wa umuran muyassarah ya Allah wa arzaqan wasi'atan mubarakah ya Allah wa hawaijan maghdiyah ya Allah والمعافاة التاهية والدنيا والآخرة والتوفيق والاستقامة التامة وذرية طيبة يا الله وذرية طيبة يا الله وذرية طيبة يا الله وحسن الخاتمة يا الله وحسن الخاتمة وحسن الخاتمة يا الله واغفر لنا وارحمنا ورضنا واغفر لنا وارحمنا ورضنا واغفر لنا وارحمنا ورضنا لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولإخواننا ولمن لا حق علينا ولجميع من عمل بهذه الصلوات التي ومن عانى عليها إلى يوم القيامة ولجميع المسلمين عامة بجاه نبيك وسلهم كل شيء والقدر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث الزمان وبنيه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان ووليه وسائر أوليائك يا الله يا الله اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان ووليه وسائر يا الله يا الله رضي الله عليك العالمين تعالى وجعل به تأثيرا بليغا عليك العالمين تعالى وجعل به تأثيرا بليغا عليك العالمين تعالى وجعل فيه تأثيرا بليغا فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ففروا إلى الله 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 وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Al-Fatihah. Ya salah bersabda, jika keadaan yang dijabai dengan fadl Allah Ta'ala, dengan sabli Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apanya Ghausya ada zaman, yakin diterima, dijabai oleh Allah. Sekali lagi mudah-mudahan saya mengatakan diri oleh Allah wa Rasulullah membawa manfaat barokah, kita diberi kemampuan dan asal barokahnya
kita bisa bersama-sama barangkali di belakang Bayai Kanjeng Nabi berjuang untuk semanusia, untuk alam ini, sehingga tidak lama lagi umat manusia akan kembali berbondong-bondong fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar tercintai nanti benar-benar diberi fadhil oleh Allah Ta'ala. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih dengan iringan doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah wa ja'alakum minal ladzina yashfa'u lahu wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khasatan ini fid dini wa dunya wal akhirah. Dalam kurang tepat kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy tarbiyah. Wa min ghasyati zaman radha an at-tarbiyah wa nadul barakah. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.